Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada meeting ke-7 ya, terkait tentang Eng Indo Translation Project. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang manajemen of translation project ya. Oke. Manajemen translation project, kalau kita lihat pada slide, is often an underrated, overlooked component to the intricate, complicated process of translation and localization initiative. Apa itu maksudnya kira-kira ya? Nah, mari kita bahas. Translation project management is often an underrated. Oke, underrated itu artinya seringkali dianggap kurang penting lah ya, kurang fokus lah ya. Jadi seseorang tuh biasanya ketika mereka mengerjakan proyek itu mereka anggap nanti itu bisa dikerjakan nanti ya, atau nanti bisa kita bahas bersama yang lain. Nah, kira seperti itulah. Jadi tidak diberikan fokus. Kalau seperti ini kita bekerja, maka ini akan membuat suatu tim proyek penerjemahan kita itu akan hancur ya. Jadi kita harus memikirkan baik-baik apa yang harus kita rencanakan. Jadi manajemen itu penting, dari awal itu kita sudah tetapkan. Jadi kita bergerak itu berdasarkan dari rencana. Jangan kita kerjakan baru kita rencanakan. Itu tidak bisa seperti itu, maka akan kacau kita jadinya. Maka kita harus pikirkan ya. Kita rancang terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan. Overlook komponen ya. Nah, overlook komponennya artinya overlook ya. Nah, komponen-komponen yang harus kita teliti satu persatu ya. Nah, jadi setiap komponen, setiap orang, setiap bagian itu harus kita teliti, kita periksa. Jangan kita anggap nanti semuanya akan berjalan dengan lancar. Tidak bisa seperti itu ya. Ketika kita menggunakan jasa penerjemahan, kita harus pastikan penerjemah itu memang sudah ada. Kita pastikan memang mereka sesuai dengan bidang yang akan diterjemahkan. Kita pastikan bahwasanya seluruh alat-alat yang digunakan untuk menerjemah itu penerjemah kita sudah ada gitu ya. Nah, jangan berdasarkan dari hubungan emosional ataupun hubungan kedekatan, itu tidak boleh. Jadi berdasarkan dari manajemen ini, maka kita bekerja secara profesional ya. Kita harus menentukan kualitas dari diri kita sendiri. To intricate and complicated process ya of translation and localization initiative. Jadi hampir mirip yang tadi ya. Jadi akan banyak intricate and complicated process. Jadi akan banyak tahapan-tahapan yang akan dilalui. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi setiap komponen itu akan berperan, akan mempengaruhi dari hasil suatu terjemahan ya. Jadi akan ada banyak pihak yang terlibat ya. Banyak sekali checklist mungkin akan kita kerjakan gitu ya. Tapi itulah yang membuat suatu terjemahan kita itu akan bernilai mahal, dan customer kita akan kembali menggunakan jasa kita pada terjemahan berbasis proyek seperti ini ya. Translation project managers work behind the scene to ensure that each and every aspect of client project is completed efficiently according to the specific parameter of the project and with high precision accuracy. Nih, jadi di sini lebih ditekankan kepada manajernya ya, manajer atau ketua lah namanya dari proyek terjemahan itu. Jadi ketika kita ditunjuk menjadi seorang ketua, secara otomatis kita sudah mengetahui seluruh tingkatan ataupun tahapan dari penerjemahan itu. Di ketua itu atau manajer itu work behind the scene, artinya orang yang mengontrol semuanya gitu ya, to ensure that each and every aspect of client project is completed efficiently. Artinya apa? Dia harus bisa memastikan kepuasan ataupun pekerjaan dari setiap orang. Oke. Jadi pekerjaan itu harus ditentukan oleh manajer kita, siapa yang memutuskan pekerjaan itu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita bekerja itu
tidak ada suatu hal yang jelas ataupun aturan-aturan yang akan digunakan ketika kita melakukan proyek berbasis penerjemahan gitu ya. Jadi itulah pekerjaan dari ketua itu. Jadi ketua itu tahu dia kelebihan anggotanya satu persatu, dan nanti dia juga akan berhubungan dengan dengan customer atau klien kita. Jadi bagaimana dia bisa memuaskan klien, bisa membuat klien itu kembali kepada kita. Itulah pekerjaan dari ketua seperti itu, gitu ya. Itu pekerjaan atau arti dari project manager ya. Aspect client project is completely efficient according to the specific parameter of the project. Jadi dia tuh bekerja berdasarkan dari parameter ataupun aturan kerja atau desk description. Job desk ya. Itu yang dikerjakan. Gitu ya. Tapi nanti jangan mentang-mentang ketika kita ketua ya, kita terlalu over pula, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita lakukan saja apa pekerjaan kita sesuai dengan tupoksi, tugas pokok tanggung jawab kita. Itu yang akan kita kerjakan, oke? Tidak perlu pula kita merasa walaupun kita ketua terus kita sok-sokan gitu, bukan seperti itu ya. Kerjasama itu dibangun berdasarkan konsep kredibilitas, loyalitas, dan kualitas diri ya. Oke. Project management is the application knowledge, skill, and technique to execute project effectively, efficiently. Jadi manajemen proyek itu merupakan suatu aplikasi ilmu, keahlian, dan teknik untuk melaksanakan project secara efektif dan efisien. Ini penekanannya ya. Jadi ketika kita melakukan suatu proyek penerjemahan, maka pastikanlah nanti proyek kita itu memang memiliki konten ataupun kandungan knowledge. Artinya apa? Memang orang-orang yang kita gunakan itu memang ada yang berilmu pengetahuan, gitu ya. Ada ilmu pengetahuan, ada isi otaknya itu ketika kita pakai dia gunakan sebagai tim dari penerjemahan ataupun kelompok kita. Ada kemampuannya, ada isi otaknya, itu yang penting. Ketika kita menyewa seseorang tanpa melihat apa isi otaknya, itu akan gawat nanti hasilnya, gitu ya. Jadi dasar yang pertama itu adalah kita harus memastikan bahwasanya memang orang ini ada ilmunya, ya, ada kelebihannya, ya. Ketika dia bidang mengambil translation, kita harus tahu dulu ini ilmunya di bidang apa, paham enggak dia bidang translation, gitu ya. Jangan kita menyewa orang itu berdasarkan dari kedekatan ya, ataupun berdasarkan dari penunjukan seseorang ataupun rekomendasi seseorang kepada kita, padahal kita belum tentu lagi entah apa yang kemampuannya, gitu ya. Oke. Skill. Di samping dia memiliki kemampuan otak, dia juga harus memiliki skill, ya. Semua orang itu pasti memiliki ilmu pengetahuan, tetapi belum tentu semua orang itu punya keahlian. Belum semua orang itu memiliki keterampilan. Itu yang harus kita teliti, itu yang kita uji dulu ya. Ketika nanti kita ingin mendapatkan seorang penerjemah, maka tidak bisa kita hanya menerima rekomendasi ataupun mengatakan seorang itu misalnya hebat. Perlu kita tes atau kita uji dia, betul nak dia punya keahlian ini, betul nak dia punya keterampilan pada bidang yang kita butuhkan. Itu perlu kita cek. Misalnya kita butuh seorang yang ahli desain atau layout, maka kita uji dia. Mereka harus tunjukkan bukti kualitas dari desain atau layout yang mereka buat. Cocok nak, sesuai nak dengan selera kelompok kita atau tim kita. Itu yang harus kita pertimbangkan ya. Teknik, nih punya teknik-teknik tertentu, teknik-teknik yang luar biasa, gitu ya. Dalam pekerjaan ini kadang-kadang kita tidak selalu bisa mengikuti aturan yang formal seperti itu. Kadang-kadang ada beberapa trik-trik yang membuat kita cepat untuk mengerjakan. Itu yang perlu kita
sewa orang seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu formal kali, susah kita dalam mengerjakan suatu. Kadang-kadang orang itu ada yang punya teknik-teknik ataupun keahlian-keahlian tertentu dalam proses penerjemahan seperti ini. Apakah bidang layoutnya dia cepat membuat atau desainnya, memasukkan gambar atau diagramnya kepada itu kita perlu gunakan orang seperti itu yang punya teknik-teknik seperti itu ya. Kita butuh untuk itu, karena kalau tidak punya kita orang seperti itu, maka nanti kita akan terhambat nanti dalam proses suatu kesatuan dari kualitas penerjemahan kita. Okay. Project management is strategic competency for organization enabling them to tie project result to business goal. Jadi manajemen project ini tujuannya itu adalah bisnis. Okay. And thus better compete in their market. Artinya kita bahas tentang bisnis. Jadi ketika kita bicara manajemen project, ujung-ujungnya itu adalah bisnis. Artinya apa? Ketika kita menghasilkan sesuatu, maka nanti ujung-ujungnya itu adalah uang. Bisnis ya. Bukan pahala, itu beda lagi ya. Jadi ketika kita bekerja seperti ini, kita harus jelas-jelas hitungannya. Okay? Selesai proyek A terjemahan berapa nanti dibayar. Selesai dia bekerja misalnya bagian layout atau desain, berapa dia dibayar. Harus jelas hitung-hitungan seperti itu bisnisnya. Oke. Nah, jadi tak bisa kita itu bekerja berdasarkan kalau boleh saya bilang itu pahala gitu ya, atau kebaikan itu lain lagi nanti ya. Kalau kita mau beramal lain lagi ya. Tapi yang jelas ini proyek dulu ya, kita kerjakan dulu. Kadang-kadang ada juga manajer proyek ini yang berbeda. Ketika dia mendapatkan proyek, nanti dia mengatakan bayarannya dikit lah katanya gitu ya, atau nggak usah bayar, nanti dikasihnya sama tim. Itu nggak bisa seperti itu. Oke, tim itu dibayar ketika dia selesai bekerja ya dibayar. Ketika ketua atau manajer kita tidak minta bayaran, itu salah dia. Kenapa nak minta bayaran? Oke, itu tidak boleh dilempar kepada tim. Kecuali tim mau pula untuk mengerjakan tanpa bayaran, itu hal lain. Tapi itu sungguh tidak baik pada suatu manajemen proyek. Oke, maka kita harus punya tujuan bisnis ya. Kalau nanti ingin misalnya membantu orang lain karena selembar atau 2 lembar, kerjakan pribadi ya. Jangan dimasukkan ke dalam tim proyek manajemen kita. Karena kalau sudah masuk tim manajemen proyek, itu prosesnya panjang dan proses itu berbayar. Tidak bisa berbayar itu dengan suatu kebaikan, tidak bisa ya. Harus ujungnya business goal. Jelas itu uangnya. Selesai orang itu bekerja, mana bayarannya? Oke, kita sebagai ketua itu pastikan juga setiap klien atau customer itu jelas berapa yang kita minta, itu nanti yang akan kita tagih gitu ya. Harus sesuai ya, sesuaikan dengan apa yang diinginkan customer kita, nanti sebanyak itu pula yang kita tagih. Jangan mau setelah selesai nanti kita dinegonya pula. Itu tidak bagus seperti itu ya. Nego itu dilaksanakan pada awal proses. Oke. Ketika ada kesalahan kita pada proses akhir, maka kita perbaiki ya, selesaikan, sesuaikan dengan apa yang keinginan dari customer kita. Ketika customer kita sudah puas dengan apa yang kita lakukan, maka yang satu-satu yang tinggal adalah pembayaran. Lakukan pembayaran. Oke, jangan ada nego lagi ya, jangan diberikan pula bonus, itu hal lain lagi ya. Mintalah pembayaran kepada klien kita. Oke, karena itu yang nanti akan kita bayarkan kepada tim kita pula. Karena kita punya tim kan. Oke. And thus better compete in the market. Artinya apa? Dengan suatu tujuan yang jelas, pekerjaan yang bagus, loyalitas yang mantap, maka nanti kita akan bisa berkompetisi pada market, di pasar. Artinya apa? Satu tim penerjemahan kita ini bisa berkompetisi dengan tim-tim lain dalam menerima suatu proyek penerjemahan. Oke. Jadi itu harus kita jaga, kualitas harus kita jaga. Oke. Apa yang diinginkan customer itu dengarkan baik-baik ya, kerjalah tepat waktu. Jangan sampai misalnya apa yang diinginkannya tidak kita lakukan gitu ya, bekerja terlambat, maka itu akan susah.
Oke. Ingat, dalam dunia translation ini kompetisinya sungguh-sungguh sangat kuat. Hanya orang yang memiliki loyalitas, kredibilitas, kualitas yang terbaik, gitu ya, itu yang akan bisa bertahan dalam dunia translation. Kalau enggak, nanti terjemahan itu akan diambil oleh tim-tim proyek lain ya, bukan dari kepada kita atau tim penerjemahan kita. Oke. Nah, selanjutnya manager, ini fokus kepada manager ya. Manager translation project, knowledge of 2 or more languages. Nah, jadi seorang manajer proyek penerjemahan itu haruslah memiliki kemampuan 2 atau lebih dari bahasa ya. Dan lebih dipilih preferably one most requested by the language service providers key clients. Artinya bahasa-bahasa yang sering kali diminta oleh customer. Nah, gitu ya. Kalau di Indonesia kita lebih banyak sering menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, berarti paling tidak dia harus mengenal lah tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jangan sampai dia nanti tidak tahu pula, kan gitu gawat ya, sementara dia ketua. Oke, jadi harus kita ketahui ya, seorang manajer itu paham dia dengan bahasa yang digunakan dalam proses penerjemahan. Knowledge of as many CAT tool and other translation technologies are possible, well as the typical productivity software tools. Ini tambahan juga ya. Harus mampu nanti atau ahli dia dalam menggunakan berbagai macam computer assisted tool, gitu ya. Alat-alat bantu penerjemahan, misalnya seperti Grammarly, ada Google Translate, ada banyak gitu ya. Terjemahan online. Nah, tentu harus mampu dia mengoperasikan alat seperti itu agar nanti kualitas terjemahan dari tim ataupun klien nanti itu bisa memiliki arti atau kualitas terjemahan yang terbaik ya. Masa seorang ketua tidak tahu, itu aneh sekali itu ya. Jadi ketua itu harus tahu dia semua tentang apa yang dilakukan oleh anggotanya ya. Eye for detail, artinya apa itu? Dialah orang nanti yang akan memeriksa dari awal sampai seluruh atau akhir dari proses itu kerjanya. Oke, jadi dialah yang memeriksa satu persatu, setelah dicek nanti oleh tim. Nanti dialah mencek satu-satu. Cocok nak istilah dia pakai gitu ya. Itu namanya eye for detail. Dia akan mencek, dia akan memeriksa dari awal sampai akhir apa yang diterjemahkan gitu ya, atau tahapan-tahapan yang diterjemahkan. Communication skill artinya dia memiliki gaya bahasa atau cara bicara yang baik yang bisa diterima oleh seluruh anggota, apalagi oleh customer atau klien. Oke, jadi ketika dia menjadi ketua, tidak bisa dia cembudut ya, orang yang tidak bisa ngomong, mudi-mudian, itu tidak bisa seperti itu ya, orang hot temper, tidak usah jadi ketua seperti itu, karena itu akan menghancurkan tim ya. Ketua itu harus pandai dia berbicara ya, tahu kata malereng, kata mandaki, kata mandata, kata menurun, terus tahu dia seperti itu. Bagaimana cara mengungkapkan berbicara dengan orang tua, orang muda, anak kecil, anak-anak, dia harus tahu seperti itu, namanya communication skill ya. Harus mampu bicara formal, tahu cara berbicara yang baik kepada orang lain ya. Planning skill, tentu saja dia jago dalam membuat rencana ya, planning, tahu dia apa yang harus dilaksanakan, target-target apa nanti yang akan dia inginkan gitu ya, apa saja yang dibutuhkan. Nah, itulah namanya planning, perencanaan. Ahli dia harus seperti itu. Selanjutnya ada budget management skill. Ini dia juga nanti yang memutuskan kira-kira berapa nanti bayaran tiap penerjemah, tiap orang yang terlibat gitu ya, uang untuk misalnya untuk grup berapa, kalau ada pajak nanti berapa, itu yang akan dia bahas nanti bersama kelompok penerjemahannya. Budget management skill, nanti dia akan menentukan juga berapa harga penerjemahan yang akan atau harus dibayar oleh seorang customer kepadanya.
gitu ya. Itu harus disesuaikan dengan baik. Oke. The attributes of an effective translation project manager embodied by our team at Interpro include being client service oriented. Nah, nih. Jadi ketika kita berbicara tentang manager of translation project atau management of translation project, maka orientasi kita itu adalah client service oriented. Artinya apa itu? Kita bekerja berdasarkan atau berdasar customer, berdasarkan keinginan customer. Oke, kita bekerja sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh customer kepada kita. Jadi ya, itu namanya client service oriented. Kita itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh klien itu. Cocokkanlah dengan apa yang diinginkan. Selesai apa yang kita perbuat, maka nanti yang dilakukan adalah diskusi atau pembayaran selanjutnya ya. Oke. Detail minded. Nah, ini artinya harus memiliki tahu jalan keluar dari satu permasalahan. Artinya apa? Dia tahu tentang detail. Dia tahu solusi dari setiap permasalahan. Itu namanya detail minded. Tahu bagaimana cara bersikap untuk setiap kasus yang terjadi. Oke. Highly organized ya. Inilah mampu dia menyusun. Mampu dia merancang tim. Nah, tim-tim mana yang akan nanti dibentuknya. Itulah kelebatan dari ketua itu ya. Nah, tahu dia nanti itu. Pandai dia menyusun, merangkai, mendesain. Oke. Suatu tim dengan baik. Sehingga terjemahan dari sebuah translation itu dapat diterima oleh klien dengan baik. Consensus of dynamic affecting project profitability. Ya, fokusnya pada proyek yang profitability. Artinya memang proyek yang profit memiliki atau berbasis keuangan ya. Jadi memang proyek yang kita lakukan itu haruslah berbasis uang. Tidak ada lagi masanya ketika kita mengerjakan itu berbasis proyek terima kasih. Nggak bisa seperti itu terjemahan ya. Kalau ada orang mengatakan terjemahan ini mudah, suruh saja dia mengerjakan. Oke. Kalau dia mau mudah, ngapain kasih sama kita? Jangan sampai mau dibodoh-bodoh lagi oleh customer seperti itu ya. Ini dikit, cuman ini nggak seberapa gitu ya. Kita yang lihat dulu apa teksnya, rumit apa tidak gitu ya. Ini harus punya berbasis profit, berbasis uang gitu ya. Progressing excellent verbal and written communication skill in multiple languages. Jadi seperti bilang tadi, ketua dan seluruh tim itu diwajibkan mampu dia verbal and written communication skill, mampu dia untuk berbicara baik dengan menggunakan bahasa mulut atau bicara dan juga bahasa tubuh nanti ya. Tahu dia bagaimana cara mengkomunikasikan seperti itu. Oke, bagaimana cara bicara tertulis, bagaimana cara ketika kita ingin menyampaikannya secara tutur kata gitu ya. And being deadline driven and proactive. Nih, pastikan juga nanti mengatur atau menetapkan deadline. Kapan terlambatnya suatu proses itu dikerjakan. Gitu ya. Harus jelas. Kalau bisa sebelum itu selesai. Ya, itu lebih baik lagi ya. Jangan kita mengumpulkan berdasarkan tenggat waktu, jangan ya. Misalnya kita mendapatkan waktu 10 hari, pas hari 10 baru kita kirim. Itu yang enggak susah kita nanti ya. Usahakanlah sebelum itu kita melakukan sehingga nanti pada tanggal 10 tadi kita bisa melakukan atau kita bisa melaksanakan aktivitas lebih baik ya. Oke. Driven proaktif, ini penting. Proaktif itu kita bertanya lah, seorang manajer itu bertanya kepada anggotanya, kepada customernya, diskusi lah ya. Itu soalnya kita harus melakukan diskusi itu paling tidak 1 kali dalam seminggu gitu ya. Atau rasanya berapa, apakah 2 kali, tergantung budget juga ya. Berapa kali kita ingin melaksanakan aktivitas bersama atau diskusi bersama.
untuk mendapatkan ilmu-ilmu berbagi seperti itu ya. Itu yang harus kita lakukan nanti ya. Proaktif. The final and perhaps most important skill, dedication and willingness to understand project, manage to go above and beyond his or her duties. Nih, yang paling sangat dihargai dari pekerjaan seorang pekerjaan seorang project manager itu adalah dia mampu bekerja lebih, ya, itu dasar pertama, lebih ya, lebih di atas dari ekspektasinya, atau ya bukan kemampuan yang standar ya, tetapi memang pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan di luar dari kemampuan dia, bukan pada zaman pada zona amannya gitulah kira-kira ya. Jadi dia mampu bekerja berdasarkan waktu yang lebihnya itu. Nah, itu soalnya manajer itu banyak dibayar ya, atau dia mendapatkan porsi yang lebih dari seorang yang terlibat dalam proyek penerjemahan ya, karena dia banyak sekali pekerjaan yang memastikan proyek itu selesai dari awal sampai akhir, dan itu betul ya, dan mendiskusikannya nanti dengan customer, kira seperti itu ya. Attention project manager to go above beyond his or her duties, oblivious of the number of hours required in order to ensure the successful completion of any project. Nah, artinya apa tadi? Dia mampu memberikan waktu lebih untuk fokus kepada proyek kita. Jadi dia mampu melihat, apakah mencek ya, rajin dia mendata teman-temannya apa yang kurang, di mana letak kesalahannya gitu ya. Nah, ini dikerjakan oleh seorang project manager ya. Selanjutnya kita bicara tentang, ini masih bagian dari manager of transition project tadi ya. Jadi managing contact with existing and potential client, linguist, other project stakeholder. Artinya apa? Seorang manajer itu mampu dia berkomunikasi dengan klien-klien, baik yang sudah didapatkan ataupun yang belum didapatkan gitu ya. Dan dia mampu untuk mengembangkan atau selalu memberikan hal baru kepada klien kita itu, sehingga klien kita itu merasa puas terhadap apa yang didapatkannya. Jadi tidak membosankan ya. Ada kelebihan-kelebihan yang selalu dia terapkan pada komunikasi ataupun hasil dari terjemahan kita gitu ya. Nah, selanjutnya ada preparing quotes for project. Itu nanti dia harus mempersiapkan catatan-catatan ataupun kutipan-kutipan ataupun hal penting yang harus dia pastikan ya untuk proyek penerjemahan kita. Dan juga files ya, dokumen-dokumen itu harus tentu saja nanti yang mendapatkan pertama kali itu adalah manajer kita ya. Kita lakukanlah penerjemahan itu dengan berbasis dokumen-dokumen tadi, tapi pastikan nanti ketika kita membagi kepada tim itu pastikanlah manajer itu dengan hati-hati menjaga kualitas dari source-nya. Kalau seandainya source itu adalah hard copy ya, tapi kalau kita mendapatkan soft copy maka rasanya tidak akan ada masalah, kita hanya perlu menyimpan masternya ya. Master itu nanti jangan diotak-atik ya, master itu selalu nanti kita simpan, dan nanti yang kita bagikan itu adalah kopian-kopian dari master tadi. Kalau seandainya kita mendapatkan file dari hard copy, maka nanti kita pastikanlah kita copy terlebih dahulu ya, bahan seperti itu. Jangan, karena kalau kita misalnya tidak copy itu susah juga, karena kita akan bagi-bagi nanti lembaran dari file terjemahan itu. Kalau itu kita tunggu pula maka tidak akan selesai dia. Jadi harus kita bagi dokumen-dokumen itu per kelompok dan seperti apa dia ya. Selecting freelancer and other vendors, artinya apa? Nanti manajer itulah yang tahu dia siapa sih orang-orang yang akan dibutuhkan dalam jasa terjemahan pada kesempatan kali ini, pada momen ini siapa saja yang dibutuhkan gitu ya. Vendor-vendor itu artinya pihak-pihak mana saja lagi yang terkait, apakah perlu nanti
pembelian printer kah misalnya, atau pembelian kertas, apakah perlu pakai vendor pula nanti ya. Itu tergantung dari apa? Manajer atau hasil diskusi dari rapat kita gitu ya bersama-sama. Apakah nanti akan dibutuhkan satu vendor atau PT atau CV yang akan mensuplai dari alat tulis kantor kita, itu tergantung dari kita nanti ya. Reviewing and revising translation in the language that they are proficient in, artinya seorang manajer itu nanti harus bisa juga mereview ya, melihat kembali, merevisi ya hasil terjemahan yang sudah diterjemahkan oleh tim, itu harus dikerjakan, dilihat kembali ya. Jangan hanya puas terhadap apa yang telah dikerjakan oleh anggotanya. Setting QA requirements, artinya dia mencatat apa saja question and answer ya, kira-kira apa yang dibutuhkan ya, apa jawaban itu perlu ya. Misalnya hasil rapat nanti apa hasil keputusan rapat dan apa yang perlu ditanyakan kepada klien kita gitu ya. Klien juga ketika manajer kita diskusi dengan klien, maka harus kita pastikan juga catat ya. Catat apa yang ditanyakan klien itu, nanti kita diskusikan lagi dengan tim kita. Seperti itu kita bekerja sebagai seorang manajer ya. Maintaining team basis and translation memories, artinya adalah mempertahankan glosarium, dasar-dasar dari kata-kata atau pengelompokan kata tadi. Jadi kita simpan semua, jangan kita ganggu. Oke, selalu simpan masternya. Kalau seandainya ada perubahan, masukkan lagi dan nanti selalu kita bagi kepada tim kita. Misalnya ada yang ekonomi, ada yang olahraga, misalnya ada yang politik, ada yang kimia, itu selalu kita simpan glosarium atau dasar-dasar istilah ya yang kita pakai untuk proses penerjemahan. Dan juga translation memories ya, catatan-catatan ataupun misalnya singkatan-singkatan apa gitu ya, daripada kita mencari satu-satu, maka lebih baik kita berikan kepada tim, kita simpan baik-baik istilah-istilah apa yang perlu nanti kita share seandainya kita mendapatkan topik yang sama kembali. Oke. Selanjutnya in translation project management kita membutuhkan suatu checklist ya. Ini apa checklist yang kita butuhkan? Yang pertama itu adalah who is going to use the checklist? Siapa nanti kira-kira yang butuhkan checklist? Apakah kita saja? Apakah tim penerjemah sudah butuh juga? Apakah bagian desain butuh juga? Apakah misalnya bendara butuh juga? Itu perlu kita pertimbangkan semua ya. Checklist itu, jadi pekerjaan selesai itu kita melampirkan dokumen checklistnya. Contoh misalnya seorang penerjemah, dia setelah selesai menerjemah, maka dia akan membuat sebuah dokumen checklist. Apa yang akan dia checklist? Misalnya dalam isi bagian dokumen checklistnya itu, contoh bagian salah satu pertanyaannya, telah melakukan misalnya penerjemahan, checklist gitu ya. Telah melakukan revisi, checklist lagi gitu ya. Nanti menyerahkan satu soft dan hard terjemahan, checklist lagi. Kira seperti itulah. Jadi checklist siapa-siapa saja nanti membutuhkan checklist, maka itu nanti perlu diskusikan dalam suatu rapat. Collect all the project requirement from the client, artinya pastikanlah apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan oleh customer, maka nanti kita diskusikan dengan tim kita. Nah, jadi jangan hanya ketua saja yang tahu, tim tidak tahu, tidak boleh seperti itu ya. Ketua itu harus membagi semua dengan timnya itu. Jadi nanti jangan disalahkan ketika ketua tidak pernah diskusi, ujung-ujung nanti kalau terjadi permasalahan disalahkan anggota. Itu tidak bisa seperti itu. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya kalau terjadi kesalahan, maka kesalahan itu adalah kesalahan ketua atau kesalahan manajer, karena dialah tanggung jawab atas segala hasil terjemahan seperti itu ya. Apa yang dibutuhkan requirement-nya? Yang pertama itu language pairs. Language pair itu artinya pasangan dari bahasa. Misalnya ketika kita menerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka harus tahu kita kedua bahasanya itu ya. Tahu bahasa Indonesia, tahu bahasa Inggris, itu namanya language pairs. Selanjutnya subject matter, artinya apa? Tahu dia bidangnya, gitu ya. Tahu kita tuh bidang terjemahan apa yang kita kerjakan. Misalnya ketika kita mendapatkan terjemahan pada bidang kimia, kalau rasanya kita memang tidak pandai, tidak bisa, ya sudah, kita tidak usah ambil seperti itu ya.
Tidak usah kita menjadi penerjemah teks yang kita tidak tahu itu apa yang akan kita terjemahkan, gitu ya. Itu namanya subject matter. Content types, ini penting juga. Misalnya apakah bahan itu berbentuk brosur, buku manual, buku, sebagainya. Itu perlu kita pertimbangkan. Kenapa? Karena bentuk itu mempengaruhi juga nanti jenis tulisan ya. Bagaimana cara menulis di brosur, cara menulis di manual, buku manual, di buku atau jurnal sebagainya, itu perlu kita sesuaikan dengan konteks dari bentuk sumber terjemahan itu. Intended audience, nanti kita harus sesuaikan juga nanti terjemahan kita ini siapa yang dituju, oke? Siapa pembacanya, itu harus kita sesuaikan, gitu ya. Kalau nanti seandainya bidang akademis, tentu nanti istilah yang kita pakai tentu harus kita sesuaikan bidang akademis ya. Kalau pembacanya anak-anak, maka bahasanya haruslah yang ringan-ringan, jangan usah yang berat-berat ya, karena anak-anak nanti pembacanya. Jadi seperti itu kita membahas ataupun mengukur dari intended audience-nya itu. Expected quality level, artinya apa? Kita bekerja memang berdasarkan dari kualitas ya. Kualitas kita itu seperti apa ya. Ingat ya, jangan sampai kualitas kita itu rendah, karena kalau kualitas rendah maka kita pasti akan ditinggalkan oleh orang lain, gitu ya. Tim kita tidak akan dipakai oleh jasanya oleh orang ataupun perusahaan lain ya. Expected delivery date, nih bagaimana cara pengiriman, tanggal berapa itu perlu dirumuskan ya. Kita sepakati bersama-sama gitu ya. Nanti diskusikan, nanti hasilnya itu baru nanti disampaikan kepada klien kita ya. Jangan sampai kita nanti berdiskusi sendiri tidak jelas ya, tanpa perhitungan bersama tim. Seorang ketua itu langsung memutuskan, itu tidak boleh ya. Setelah diskusi selesai 1 bulan rupanya tim kita tidak lengkap ya, ada mungkin lagi sakit, itu nanti akan membuat pekerjaan bermasalah. Kalau seandainya tim bermasalah, maka hasil juga akan bermasalah. Itu sebabnya diskusikan dulu dengan tim kapan kita akan mengumpulkan dari terjemahan itu. Selanjutnya, specific regulation to follow, apa saja aturan-aturan yang perlu dipakai. Apakah misalnya nanti harus jelas font berapa, formatnya apa, itu yang harus kita sesuaikan dengan keinginan dari customer kita ya. Pembayarannya berapa gitu ya. Itu harus kita sesuaikan. Ketika diskusikan dengan tim, kapan mereka akan mendapatkan dari pembayaran seperti itu. Jadi itu harus jelas regulation seperti itu ya. Format and encoding dokumen artinya apa? Harus misalnya penerjemah itu mengetahui dari formatnya apa, oke? Apakah menggunakan seperti tadi ya? Apakah menggunakan font? Ini jenis tulisan, gitu ya? Itu nanti pengirimannya apakah menggunakan F4, A4, seperti itu ya? Apakah harus menggunakan soft copy, hard copy? Itu harus kita sesuaikan formatnya. Encoding the dokumen, nanti bagaimana cara pengkodiannya? Oke, apakah perlu kita menggunakan kertas penanda kah seperti itu, gitu ya? Apakah tiap unit itu menggunakan bab kah istilahnya, atau unit kah istilahnya, atau chapter kah istilahnya? Itu harus kita ketahui cara pengkodian seperti itu ya. Oke, selanjutnya make sure that all source document meet the customer requirement. Ini sama seperti tadi, pastikanlah semua sumber dokumen itu memenuhi dari keinginan customer kita ya. Jadi kita tuh memang bekerja berbasis keinginan dari customer. Dan selanjutnya evaluate time and cost. Nah, ini tadi pertimbangkanlah berapa lama kita bekerja nih ya. Jangan bekerja itu berdasarkan ilmu kirologi ya. Kirologi ya. Ilmu kiro-kiro itu tidak bisa ya. Kita atur sekali, kita memang pertimbangkan ya. Berapa lamanya proses seperti ini. Kita tengok tim kita
kita tengok resources kita, sumber daya kita itu berapa gitu ya. Nah, pastikan ya. Dan sesuaikanlah dengan cost-nya ya. Tentu saja orang minta cepat, kalau tim kita bisa cepat mengerjakannya tentu biayanya juga mahal ya. Oke, jangan nanti misalnya tim dipaksa cepat gitu ya, tapi biayanya rendah, itu nggak bisa gitu ya. Nah, jadi sesuaikan. Jadi manajer itu memang harus pandai mengatur untuk itu ya, jangan sampai menipu dari customernya itu, dari timnya itu nggak boleh ya. Oke. Dan ini yang terakhir topik kita, yang kelima tadi, list all the activities and make the timeline. Artinya listlah semua kegiatan. Jadi pada rapat pertama kita itu kita akan membuat semua apa saja kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, rapatnya kapan, diskusinya kapan gitu ya. Nah, itu kita buatkan timeline-nya, jadwalnya perlu kita buat ya. Diskusikan bersama-sama. Pre-select and query your vendor. Nah, selectlah kita ulang kembali pemilihan gitu ya. Siapa supplier barang kita kalau seandainya kita butuh barang yang banyak, kira seperti itu ya. Send all the source file to your vendors with gitu ya. Nah, ini kalau pada bagian penerjemahan nanti atau customer kita yang nomor 6 tadi masih itu ya. Jadi pre-select and query your vendor ini artinya kalau seandainya kita mendapatkan customer yang banyak gitu ya, first come first serve, itu intinya ya. Yang pertama datang itu yang kita layani ya. Mana pertama kali kita datang itu yang kita layani dulu ya. Jadi jangan sampai terbalik kita nanti ya, atau berdasarkan kesukaan, itu tidak boleh juga ya. Jadi kita pastikan kalau tidak sanggup rasanya kita menerima vendor lain atau customer lain, ya jangan diterima dulu, selesaikan proyek kita dulu. Oke, tapi kalau sanggup rasanya silahkan. Ada 2 proyek yang kita kerjakan sekaligus, tidak ada masalah juga kalau kita mampu untuk melakukannya, gitu ya. Nomor 7, send all the source file to your vendors. Nah, kirimkanlah data-data kepada vendors ataupun customer kita. Instruction, petunjuk bagaimana cara menggunakan source dokumen, bagaimana cara menangani itu ya, atau merawat sebagainya dari buku-buku ataupun dokumen sumbernya. Glosarium, itu glossary, kumpulan-kumpulan kata atau istilah. Reference material, bahan-bahan rujukan itu perlu kita kirimkan kembali kepada customer kita sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada kita ketika pertama kali kita bernegosiasi dengan mereka. Do some checklist, lakukanlah checklist yaitu grammatical, tata bahasa, spelling ya, spelling, ejaan ya, punctuation, titik koma sebagainya, huruf besar, huruf kecil, itu perlu kita cek ya. Any missing text or formatting issues, teks-teks mungkin yang lupa, ketinggalan atau paragraf sebagainya, cek kembali. Formatting issues, cara format, apakah harus quarto atau folio gitu ya, apakah fontnya sesuai, apakah jenis tulisannya sama gitu ya. Nah, pastikan lagi. Cek comment revision or not from parties. Nah, pastikan kita meriksa komentar, revisi ataupun catatan-catatan dari segala pihak yang memberikan ide terhadap kualitas terjemahan kita. Oke, kira itu yang dapat kita bahas pada Translation Project Management ya. Thank you. See you.